Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Ibnu Asakir rahimahullah, beliau pernah berkata, "Ketahuilah wahai saudaraku bahwa daging para ulama itu beracun. Allah pasti menyingkap tirai para pencela mereka, karena menuduh dan menodai kehormatan mereka merupakan perbuatan dosa besar." Tabiin Kadzib Al-Muftari halaman 29. Oleh karenanya kami ingin ikut ambil bagian, yakni membela kehormatan para ulama yang telah dinodai oleh orang yang memusuhi para ulama. Salah satunya adalah seperti Ustadz Muhammad Idrus Ramli di bukunya Buku Pintar Berdebat dengan Wahabi ini, yakni pada halaman 98, ya, pada halaman 98 ini dia telah berkata, kaitannya dengan aliran Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sang pendiri aliran Wahabi sendiri, termasuk orang yang tidak jelas kealimannya. Tidak seorang pun dari kalangan ulama yang semasa dengan Syekh Muhammad yang mengakui kealimannya. Jadi Ustadz Muhammad Idrus Ramli, beliau di bukunya ini sudah seolah menurut kami beliau merendahkan yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan pernyataan dia bahwa gak ada ulama yang semasa Syekh Muhammad bin Wahab yang mengakui kealimannya. Maka kita lihat apakah betul perkataan atau persangka beliau ini. Di hadapan kami ada sebuah buku yang berjudul Meluruskan Sejarah Wahabi, ya, buah karya dari Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Al-Furqan Al-Islami, ya, Gresik, Jawa Timur. Di buku ini, yakni Ustadz Abu Ubaidah Yusuf, pada halaman 65, beliau berkata, bahwa sejarah mencatat bahwa di antara guru-guru beliau adalah satu, ayah beliau sendiri, Syekh Abdul Wahab rahimahullah. Syekh Abdul Wahab rahimahullah telah memuji anaknya sebagaimana telah kita ketahui dalam bahasan sebelumnya. Cukuplah ucapannya, sungguh aku telah banyak mengambil faedah banyak dalam masalah hukum dari anakku Muhammad, sebagai pujian yang sangat berharga. Yang kedua, Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif An-Najdi rahimahullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah banyak menimba ilmu darinya, yakni dari Syekh Abdullah ini. Dan sang guru pun begitu cinta dan perhatian dengannya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah pernah bercerita, suatu hari saya pernah di sisinya, lalu beliau bertanya kepada saya, maukah engkau saya beritahu tentang senjata yang saya persiapkan untuk
majma'ah, yakni desanya? Saya jawab, ya. Kemudian dia menyuruh saya masuk ke rumahnya yang penuh dengan berbagai kitab banyak sekali, seraya mengatakan, inilah yang aku siapkan. Unwan Majdi halaman 7, Utsman bin Bishr. Syekh Abdullah bin Ibrahim rahimahullah juga memberikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ijazah. Ya, dengan hadis masyhur musalsal bil awwaliyah dari dua jalur. Pertama dari jalur Ibnu Muflih dari Syekhul Islam Ahmad bin Taimiyah hingga Imam Ahmad. Kedua dari jalur Abdurrahman bin Rajab dari Al-Alama Ibnul Qayyim dari syekhnya Syekhul Islam hingga ke Imam Ahmad. Sebagaimana beliau juga memberinya ijazah semua sanad Syekh Abdul Baqi Al-Hambali berupa Sahih Bukhari yang bersambung sanadnya hingga Bukhari, Sahih Muslim dan kitab-kitab syarah Bukhari Muslim, Sunan Tirmizi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, karya-karya Ad-Darimi yang bersambung hingga penulisnya, Musnad Imam Syafi'i, Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad dan sebagainya dari Syekh Abdul Baqi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab halaman 23, Ahmad bin Hajar. Yang ketiga, Al-Muhaddis Muhammad Hayat As-Sindi rahimahullah. Syekh Muhammad Hayat As-Sindi rahimahullah begitu dekat dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Bahkan beliau memiliki andil besar dalam mengarahkan Syekh Muhammad rahimahullah kepada tauhid yang lurus, memurnikan tauhid ibadah hanya kepada Allah semata, melepaskan diri dari belenggu taklid dan menyibukkan diri dengan Al-Quran dan Sunnah. Diceritakan bahwa suatu kali Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah pernah berada di hujrah Nabi SAW, melihat orang-orang berdoa dan istighosah meminta pertolongan kepada Nabi SAW. Muhammad Hayat rahimahullah melihatnya lalu mendatanginya. Syekh Muhammad rahimahullah lalu bertanya padanya, bagaimana pendapatmu tentang mereka? Syekh Hayat rahimahullah menjawab dengan menukil firman Allah, inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan. Unwan Majd halaman 7, Utsman bin Bishr. Yang keempat, Al-Muhaddis Ismail Al-Ajluni rahimahullah. Syekh Ibnu Badran rahimahullah menceritakan bahwa para ulama hadis tersebut telah memberi ijazah kitab-kitab hadis kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ulama Najd juz 1 halaman 29 sampai 30, Ibnu Bassam. Yang kelima, Syekh Muhammad Al-Majmu'i rahimahullah. Beliau sangat dekat dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dan mencintainya sehingga beliau disiksa orang-orang Basrah karena kecintaan tersebut. Muhammad bin Abdul Wahab, Muslih Mazlum halaman 35. Setelah bukti-bukti ini, lalu kemudian ada orang yang mengatakan bahwa para gurunya berfirasat jelek kepadanya. Sungguh ini amat sangat lucu, membuat orang yang mengerti sejarah tertawa sendiri.